Berlian itu akan berharga bila di tangan orang yang paham berlian. Di tangan bocah yang tidak paham berlian, maka dia hanya akan menjadi mainan. Berlian itu tidak akan bernilai dan tidak akan pernah ada nilainya karena dia satukan berlian itu dengan mainan-mainannya. Nah, maka bila berlian itu di tangan orang yang paham, disitulah berlian itu akan bernilai, berharga, dan diperlakukan istimewa di tangan orang-orang yang paham seni. Sebuah besi biasa itu bisa menjadi pusaka. Dia bakar, kemudian dia bentuk menjadi pedang, kujang, dan benda-benda yang lainnya yang bernilai tinggi. Dengan ketekunan, kesabaran, disiplin, terus dia olah, terus dia pola. Maka besi yang tidak bernilai di tangan orang yang paham seni, maka dia akan berharga. Hikmahnya adalah siapapun kita dan apapun latar belakang kita, maka pastikan kita memiliki guru yang paham. Paham bagaimana cara mendidik muridnya untuk menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Ini kalau urusannya berguru. Perempuan, seistimewa apapun perempuan itu, kita lihat kurang hebat apa dan kurang spesial apa Asia. Di tangan Firaun, Asia tidak ada nilainya. Lihat, ada budak belian yang menikah dengan Nabi, janda miskin menikah dengan Nabi. Dia menjadi perempuan yang istimewa. Artinya, perempuan itu ya nanti tergantung dengan siapa dia menikah. Kalau di tangan laki-laki yang paham bagaimana mempola, mendidik perempuan itu untuk menjadi perempuan yang anggun, perempuan yang istimewa di hadapan Allah, maka dia harus bersama laki-laki yang paham. Kalau salah memilih pasangan, sebesar apapun dan sebagus apapun potensi yang perempuan itu miliki, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Tidak ada nilainya. Nah, ini pentingnya dalam memilih guru dan pasangan hidup. Buajingan, seorang preman besar menjadi orang yang dispesialkan oleh Allah. Ya, dialah Sayyidina Umar. Preman, garang, di tangan orang yang paham, piawai bagaimana mempola, mendidik, maka dia menjadi manusia istimewa. Bahkan kata beliau Rasulullah, bila syaitan berpapasan dengan Sayyidina Umar, maka syaitan akan mencari jalan lain. Dia hindari bertemu langsung dengan Sayyidina Umar. Menjadi orang istimewa, bahkan masuk ke dalam golongan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Seorang preman di tangan guru yang paham, guru yang piawai, mendidik muridnya dengan penuh cinta dan kesabaran, maka dia akan menjadi berlian, menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah. Dan kita lihat bagaimana orang alim, ulama besar, Barsiso, dia berguru kepada seorang kakek
yang ternyata dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, mengajarkan kepada Barsiso bagaimana menjadi manusia yang taat dan menjadi pribadi yang paripurna di sisi Allah. Kemudian diajarkan untuk melakukan kesalahan supaya dia bertobat dan bisa totalitas beribadah kepada Allah. Akhirnya apa? Seorang alim pun, seorang ulama besar pun, ya, seorang hebat, dia berguru kepada guru yang salah, binasa, suul khotimah. Nah, inilah pentingnya mencari guru yang betul-betul paham bagaimana mempola mendidik murid-muridnya. Jelas, tak ada pilihan lain kecuali bersama guru-guru yang sudah mengenal Allah. Guru yang sudah memahami arti perjalanan menuju Allah. Dia yang sudah lebih dulu sampai kepada Allah, sehingga dia mampu mendidik murid-muridnya untuk bisa sampai kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan guru-guru yang soleh, guru-guru yang cinta kepada Allah, guru-guru yang takut hanya kepada Allah, guru-guru yang senantiasa berzikir kepada Allah, bersama guru-guru yang siang dan malamnya ia habiskan untuk berbakti kepada Robnya. Maka dengan itu insya Allah kita pun akan selamat di bawah bimbingan mereka.